Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asih Ngawi ya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusan kita ya. Amin. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau sharing tentang rutinitas saya ya. Rutinitas saya setiap hari, setiap pagi dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Oke teman-teman, jadi biar kalian tahu sebenarnya kerja jadi TKW di Singapura itu sebenarnya pekerjaannya apa aja sih setelah bangun tidur sampai sebelum tidur itu. Nah, simak videonya ya teman-teman. Nah teman-teman, selepas saya bangun tidur itu ya, saya kan bangunnya jam 6 kayak gitu. Dulu waktu saya masih baru di rumah majikan, itu saya bangunnya jam 5. Karena kalau masih baru kan otomatis kita kerjanya masih masih latihan, otomatis kita perlu banyak waktu ya. Terus jadi saya bangunnya harus lebih awal. Tapi sekarang saya kan sudah lama di majikan yang ini, jadi saya bangunnya itu sekarang saya bangunnya itu jam 6 pagi. Nah rutinitas saya setelah bangun tidur itu ya, saya harus pertama saya harus sikat gigi dulu. Terus lepas itu cuci muka kayak gitu. Nah selepas itu saya langsung memasak. Karena di majikan yang saya saat ini adalah majikan orang India, jadi saya di sini harus masak setiap pagi, itu harus masak ya. Di sini masaknya kari-kari karena majikan saya orang India kayak gitu. Jadi kalau ngikut orang India itu teman-teman, kita itu lebih ribet karena di sini banyak masalah-masalah, maksudnya rempah-rempahnya, bumbu-bumbunya itu banyak banget. Jadi di sini kita harus punya buku catatan ya. Jadi yang namanya masakan itu nggak bisa dihafalin, jadi harus ditulis di dalam buku kayak gitu. Walaupun saya bekerja di majikan ini sudah berjalan mau masuk 4 tahun ya teman-teman, tapi saya setiap masak itu selalu membuka buku catatan kayak gitu. Nah setelah memasak ya, saya setelah memasak itu bukan fokus memasak aja, tapi saya juga mengerjakan kerjaan yang lain. Seperti saya sambi ya, di sambi nyuci piring. Terus saya sambi juga potong-potong sayur untuk nanti yang buat menu siang ya. Karena kalau nggak disambi-sambi kayak gitu ya teman-teman, waktunya nggak nutut kayak gitu. Jujur saja waktunya nggak nutut. Terus saya nanti keteteran. Di sini saya keteteran sendiri. Karena apa? Ya pagi jam segitu, jam 6 saya sudah bangun tidur, sudah bangun maksudnya. Terus lepas itu saya harus masak, harus cepet-cepet pokoknya. Masak kari itu harus cepet-cepet karena di sini banyak rempah-rempahnya. Jadinya ribet, pokoknya ribet ya. Tapi alhamdulillah saya ini kerjanya cepet ya. Terus bukannya lelet tapi cepet. Terus saya sambil isah-isah, maksudnya cuci piring kayak gitu. Nah lepas itu nanti saya masak ya pokoknya. Terus saya nyuci piring. Terus lepas itu saya juga nyuci baju sekalian ya. Tiap hari saya itu nyuci baju teman-teman. Nyuci bajunya di sini saya pakai mesin ya. Saya di sini nyuci bajunya pakai mesin, tapi saya nanti hangernya, maksudnya saya nanti ditaruhnya di luar rumah itu nanti saya nunggu lepas nganterin si bocil kayak gini. Tapi kalau ada waktu ya saya cepet-cepetin kayak gitu, cepet-cepetin ya biar dapat walaupun dapat 2 tusuk. Maksudnya itu kan pakainya di Singapura kalau jemur bajunya di bambu ya teman-teman. Jadi harus cepet-cepet kayak gitu karena bajunya itu banyak banget ya, baju kantor, baju rumah kayak gitu. Tapi yang ya alhamdulillah ya di sini yang baju rumah itu nggak digosok, cuman baju kantor saja yang digosok kayak gitu. Terus setelah itu ya teman-teman, saya kan jam 7.30 harus ngantar si bocil ke sekolah, jam 7.30.
nyampe sekolah itu harus jam 8. Pokoknya sebelum jam 8 itu harus nyampe ke sekolah. Karena kalau enggak lebih, maksudnya kalau lebih dari jam 8 kayak gitu, nanti kena denda $5. Per 10 menitnya itu kena denda $5 kayak gitu teman-teman. Terus nah nanti saya selepas dari ngantar si bocil, saya pulang ke rumah itu saya bikin sarapan buat majikan. Karena majikan saya orang India, jadi saya harus bikin masak idli atau dosa kayak gitu. Kalau bukannya makanannya itu makan nasi kayak gitu, enggak, nasi itu buat makan siang. Kalau pagi dosa atau idli kayak gitu, atau chapati kayak gitu loh teman-teman. Nah selepas itu ya nanti kan saya juga mengerjakan kerjaan lain seperti menyiapkan sayur buat menu siang tadi. Saya cuci semua, saya siapkan di luar karena waktunya sudah nggak nutut ya. Terus lepas itu saya juga ikut makan sarapan. Nah selepas sarapan juga saya nyuci semuanya. Terus di sini saya jam 9:30 harus kelar, atau setidaknya jam 9 lebih itu harus kelar, karena di sini adalah waktu jam istirahat saya. Jadi saya harus kerjanya cepet-cepet ya teman-teman. Ya alhamdulillah saya di sini dikasih jam istirahat ya. Walaupun jam istirahat saya itu di pagi hari. Dulu jam istirahat saya itu di siang hari teman-teman. Tapi karena ini si bocil masuk sekolahnya pagi, jadi jam istirahat saya itu di pagi hari, digantikan di pagi hari. Tapi ya nggak apa-apa ya, daripada nggak mendapatkan jam istirahat sama sekali kayak gitu. Nanti selepas saya lepas dari jam istirahat tadi ya teman-teman, itu saya nanti langsung masak buat makan siang. Jadi di sini saya masak satu sayur saja, kadang sama sambel kayak gitu. Ibaratnya kita orang ngomongnya sambel ya, tapi kalau dia orang ngomongnya itu jetni kayak gitu. Tapi ya cuma kadang satu menu saja kayak gitu, karena majikan saya ini kalau di hari weekday itu makannya sayuran saja ya kayak gitu. Terus selepas itu nanti saya masak sayur sambil masak nasi sekalian kayak gitu. Terus jam 11:30 saya harus berangkat lagi ke sekolah untuk jemput si bocil teman-teman. Jadi saya ini kerjanya di sini itu di apa ya, selalu sibuk ngurusin si bocil kayak gitu. Jadi pekerjaan rumah itu di nomor 2 kan ya. Alhamdulillah kalau pekerjaan rumah itu enggak ini ya, enggak terlalu banyak cerewet kayak gitu. Enggak, majikan saya itu ngerti, pokoknya yang penting anaknya itu diurus, terus dikasih makan, dijaga dengan baik, jangan sampai jatuh, jangan sampai nangis. Ya tapi alhamdulillah teman-teman, anak saya itu, momongan saya itu ya, kalau sama saya itu nggak pernah nangis. Tapi kalau sama emak bapak dia, dikit-dikit bentar-bentar sudah nangis, bentar-bentar sudah nangis. Saya itu nggak tahu, heran ya, saya itu benar-benar heran. Kalau sama bapak emak dia, bentar-bentar aja sudah nangis. Tapi kalau sama saya tuh diem, malah seneng banget kita tuh main-main. Kalau anak saya ya main bola, saya pun juga main bola. Kalau kita main bulu tangkis, saya pun juga ikut main bulu tangkis kayak gitu. Kalau jobnya menjaga anak ya, kalau jobnya menjaga orang tua ya seperti itu teman-teman. Nanti saya ambilkan videonya ya, seperti ini ya, seperti itu. Kalau jobnya menjaga orang jompo ya, kita harus menjaga di belakangnya kayak gitu. Jadi harus menjaganya kayak gitu ya. Beda dengan yang dengan menjaga si kecil. Nah selepas saya jemput si bocil dari sekolah tadi ya teman-teman, saya lanjutkan ceritanya. Terus sampai di rumah, saya itu langsung ngasih makan si bocil. Nah saya itu harus nyuapin si bocil, karena si bocil ini kalau nggak disuapin makannya nggak pernah habis. Jadi kasihan banget, nanti nggak kenyang, malah setiap saat itu dia selalu minta jajanan kayak gitu. Terus emaknya itu nggak suka kalau dia tuh suka minta jajanan, itu nggak suka. Dia tuh dikasih jajanan dalam satu hari itu cuma 2 kali, jam 3, jam 4 kayak gitu, sudah kayak gitu saja. Terus selepas itu ya teman-teman, terus selepas itu terus giliran saya untuk makan. Nah selepas saya makan nanti kita turun ke bawah
untuk main-main sama si bocil itu 1 jam, di bawah blok itu 1 jam. Nah setelah sampai di bawah blok 1 jam itu tadi juga saya main-main kan. Nah lepas itu kita naik ke atas, saya mengerjakan kerjaan saya. Terus saya bilang sama si bocil, waktu kamu main dengan saya itu sudah habis, dan ini saatnya saya untuk bekerja, kayak gitu. Kalau saya bilang kayak gini, kalau kamu nggak nurut sama saya nggak akan kayak gini. Saya bilangnya, saya nggak akan belikan jajan buat kamu lagi. Dia kan sukanya ini ya teman-teman, si bocil itu sukanya roti bakar kayak gitu. Jadi saya bilang sama dia begitu. Terus ya teman-teman, selepas itu tadi sore nanti saya juga harus masak lagi buat dinner kayak gitu. Jadi kalau di majikan India ini masak dinernya itu juga ya kayak gitu. Kadang kita cuma masak jetni saja. Jetni itu ibaratkan sambel kayak gitu. Dianya makan idli atau dosa. Kalau dianya minta chapati ya saya masak kari kayak gitu teman-teman. Terus lepas itu saya bikinkan susu buat si bocil. Nah lepaskan bikin susu, nah itu nanti jam 7.30 ya, pokoknya jam 7.30 itu sudah dinner. Nah lepas itu nanti sudah selesai ya, terus jam 8 sudah masuk kamar. Kadang jam 8.30 kayak gitu sudah selesai pekerjaan saya dan saya masuk kamar kayak gitu. Dan alhamdulillah di sini saya mendapatkan kamar pribadi ya, saya mendapatkan tempat tidur sendiri, jadi di sini nggak ada yang mengganggu. Alhamdulillah. Pokoknya ya saya beruntung banget, pokoknya di majikan yang ini ya saya bersyukur saja kayak gitu. Terus soal gaji ya alhamdulillah lancar kayak gitu. Terus saya di majikan yang ini ya teman-teman, saya itu hampir finish kontrak tapi nggak tahu kelanjutannya bagaimana ya. Dan ini saya mau jalan pulang ya teman-teman, karena saya tadi baru nganter si bocil dari sekolah. Ya udah ya teman-teman, saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman saya yang mau berangkat kerja ke Singapura. Nanti kalau yang bekerja dengan majikan Cina, nanti saya akan bikinkan videonya lagi di lain kali ya teman-teman. Oke, sampai di sini vlog video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you on my next video.